Meskipun kita hanya tinggal di kampung, namun ketika kita mampu untuk memanfaatkan peluang, terutama adalah untuk beternak entok, ya tentu saja kita pasti akan bisa mendapatkan penghasilan tiap bulan. Mengenai bagaimana cara beternak entok yang baik dan benar agar cepat menghasilkan, tentu saja sudah banyak sekali kita review. Kita sudah banyak membahas pada video-video sebelumnya tentang bagaimana cara beternak entok yang baik. Namun kali ini kita akan membahasnya lebih spesifik ya, lebih detail agar teman-teman pemula yang memang baru mau mengawali usaha ternak entok bisa mendapatkan manfaat dari apa yang akan kami sampaikan melalui video ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kami selalu mendoakan buat kalian semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan. Amin. Dan kami juga selalu mengingatkan bagi teman-teman yang memang baru menemukan channel ini, silahkan jika memang teman-teman menginginkan untuk mendapatkan informasi terbaru terkait ilmu seputar peternakan entok, maka silahkan teman-teman klik tombol subscribe untuk kemudian lengkapi dengan klik tombol lonceng notifikasinya. Tujuannya agar teman-teman nantinya bisa menerima notifikasi atau pemberitahuan video-video terbaru seputar peternakan entok dari channel ini. Terus dukung kami dengan cara klik tombol like-nya, kemudian bagikan serta sebarluaskan video ini pada teman-teman, kerabat, sahabat kalian semua di sana agar mereka juga bisa menerima manfaat dari apa yang kami sampaikan melalui video ini. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan pembahasan kali ini. Baik teman-teman dan sahabat semua, pada video kali ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan yang sempat mendarat pada video kami sebelumnya, dan intinya beliau meminta saran dari kami bagaimana serta apa yang harus kami lakukan ketika kami tinggal di kampung namun kami memiliki keinginan untuk beternak. Nah, sedangkan kampung yang kami tinggali, ya, tempat kami berdomisili adalah sebuah kampung yang termasuk sudah padat akan penduduk dan tidak ada ketersediaan lahan yang kosong untuk kita melepaskan entok-entok kita. Artinya ketika kita menggunakan sistem umbaran lepas itu kita tidak punya kesempatan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dan apa langkah yang harus kita lakukan agar meskipun kita tinggal di kampung namun kita bisa beternak entok dengan baik dan tetap menghasilkan meskipun tidak kita liarkan. Baik teman-teman, kita memang tidak punya lahan yang cukup luas ya teman-teman untuk kita manfaatkan ya untuk melepaskan entok-entok kita agar mereka juga bisa membantu kita mencari makan sendiri di alam ya. Nah, namun bukan berarti kita tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pakan-pakan dari alam yang bisa kita manfaatkan untuk membantu meminimalisir biaya pakan. Ya, kita hanya tidak punya kesempatan untuk melepaskan ternak kita, namun kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan pakan-pakan dari alam untuk ternak kita. Jadi bedakan kalimatnya teman-teman. Karena saya yakin 90% meskipun lingkungan kita adalah lingkungan yang mungkin dari segi lahan masih banyak lahan kosong, ketika itu bukan milik pribadi, nanti hanya akan menjadi problem dan menjadi masalah buat kita. Karena belum tentu tetangga atau lingkungan sekitar itu mendukung ya untuk ternak kita. Karena mereka bisa juga terganggu dengan aktivitas entok-entok kita ketika kita liarkan di lahan mereka. Dan itu pasti banyak yang mengalami teman-teman. Maka jika ini adalah problemnya, solusinya adalah kita akan tetap mengereng atau mengurung ternak kita di kandang seperti ini dan kita yang bergerak mencari makan teman-teman ya, bukan entoknya yang kita liarkan kemudian kita suruh mereka cari makan sendiri ya, karena itu akan berimbas tidak baik. Maka kita yang akan bergerak mencari pakan-pakan itu. Dan sumber pakan dari alam itu banyak sekali jenisnya. Apabila teman-teman dekat parit, maka di dalam parit itu biasa banyak sekali keong-keong sawah untuk bisa kita manfaatkan sebagai pakan ternak entok kita. Kemudian ada kijing sawah, itu dari hewaninya. Dan kalau menurut kami itu hukumnya wajib ya, kita menggunakan sumber pakan atau memanfaatkan sumber pakan alternatif itu hukumnya wajib jika memang kita mau untung ya teman-teman. Itu menurut pengalaman kami, karena ketika kita mengandalkan sumber pakan dari pabrikan, berkali-kali saya katakan hasilnya sudah pasti pas-pasan teman-teman, pas-pasan.
nanti akan tidak sesuai antara biaya pengeluaran pakan ya dengan hasil penjualan kita. Itu yang terjadi ya. Maka sebaiknya ketika teman-teman memang menginginkan lancarnya usaha ternak entok teman-teman di rumah, maka sebaiknya teman-teman harus memiliki dulu sumber pakan dari alternatif ya. Sebagaimana sudah kami jelaskan, ada kijing sawah, ada keong sawah, dari hewaninya, kemudian dari nabatinya teman-teman bisa juga dapatkan yang namanya azolla, kemudian enceng gondok, mata lele, atau yang bisa kita ambil dari belakang rumah mungkin ya teman-teman, itu ada daun kates, ada buah kates, ada daun ubi ya, dan masih banyak lagi yang lainnya teman-teman. Yang penting intinya kita mau dulu. Setelah kita tahu bahwa jenis bahan itu bisa kita gunakan untuk pakan ternak entok, maka tugas kita selanjutnya adalah bergerak ya. Jangan cuma tahu saja tapi malas untuk bergerak. Kebanyakan begitu teman-teman. Selanjutnya jika ada yang bertanya, kami tinggal di kota yang mana tidak bisa untuk mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sumber pakan dari alam yang berupa sebagaimana yang sudah kami jelaskan tadi, yang sudah kami sebutkan tadi, maka apa langkah yang mesti dilakukan? Biasanya kalau tinggal di kota teman-teman itu pasti dekat dengan yang namanya rumah makan dan restoran. Dari limbah makan dan restoran itu kemudian kita sedikit kreatif untuk memanfaatkan limbah dari mereka teman-teman. Jadi sisa-sisa nasi, kemudian sisa pakan-pakan yang lain ya, kita ambil. Kita nggak boleh gengsi untuk demi mendapatkan keuntungan ya teman-teman. Karena ternak entok itu ketika kita mau kreatif ya, mencari pakan-pakan dari alternatif ya, tentu saja kita pasti akan banyak mendapatkan keuntungan. Paling tidak kita sudah terbantu di dalam meminimalisir biaya pakan. Dan kami pastikan ketika kita izin dulu ya, pamit sama yang punya rumah makan atau yang punya restoran, itu pasti diperbolehkan teman-teman ya, karena itu merupakan limbah. Jadi untuk kalian yang tinggal di kota juga tidak boleh iri dengan kami-kami yang tinggal di desa, di kampung, di mana kami memiliki ratusan sumber daya alam yang ada yang bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak entok kita. Karena kami juga tidak pernah iri dengan keberadaan kalian semua di kota, yang mana kalian juga pasti akan berkesempatan untuk mendapatkan sumber pakan dari yang lain ya, meskipun tidak dari alam, namun banyak sekali rumah makan yang bisa kalian manfaatkan. Baik teman-teman dan sahabat semua, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Jadi kesimpulan daripada video ini ya, bahwa untuk beternak entok ya, untuk sukses dalam beternak entok sebetulnya tidak ada kategori yang mengharuskan kita harus tinggal di kota, kita harus tinggal di desa. Sebatas kita punya akal ya, untuk kreatif bagaimana menciptakan kandang ketika kita di kota, kemudian bagaimana menciptakan pakan ketika di kota ya, itu pasti peternakan akan bisa berjalan dengan baik ya. Meskipun kita tinggal di desa yang mana kita dikelilingi dengan sumber pakan, bahkan ratusan jenis pakan alternatif untuk entok kita, namun kita tidak bisa memanfaatkannya, kita tidak kreatif di situ, maka tentu saja itu hanya omong kosong karena kita tidak mampu untuk memanfaatkannya teman-teman. Baik teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bisa menginspirasi dan bisa membuat kalian semangat dalam beternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.